Ya, teman-teman, soal-soal dalam video ini adalah untuk SKB Guru SD atau P3K Guru SD, yaitu kompetensi teknis. Nah, dalam video ini ada 10 soal yang terdiri dari soal matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Pedagogi, IPS, dan PKN. Bukan hanya soal teman-teman ya, tetapi ada juga materi pembahasannya. Komplit banget pokoknya. Jadi, teman-teman silakan tonton sampai habis video ini. Kita ke soal yang pertama. Soal matematika. Saat memancing, Paman mendapatkan 9 ekor ikan dengan berat masing-masing 5 Hg, 6 Hg, 4 Hg, 8 Hg, 12 Hg, 7 Hg, 8 Hg, 12 Hg, dan 19 Hg. Rata-rata berat ikan hasil tangkapan ayah adalah A. 90 kg, B. 9 kg, C. 0,9 kg, D. 0,09 kg, E. 900 kg. Silakan teman-teman coba dulu hitung dan tentukan jawabannya. Ya, yang mana teman-teman jawabannya? Ya. Oke, kita ke pembahasan. Jadi jawaban yang benar adalah 0,9 kg. Nah, pembahasannya seperti apa teman-teman? Ya, yang ditanya adalah rata-rata berat ikan hasil tangkapan ayah. Kita ketahui berat ikan itu adalah 5 Hg, 6 Hg, 4 Hg, 8 Hg, 12 Hg, 7 Hg, 8 Hg, 12 Hg, dan 19 Hg. Jadi jumlah ikannya adalah 9. Berarti beratnya ditambahkan kemudian dibagi 9. Sehingga kita memperoleh 81 per 9. 81 per 9 sama dengan 9 Hg. Nah, teman-teman, yang ditanya di sini adalah berapa kilogram. Nah, kita ketahui teman-teman bahwa kalau kita lihat dari Hg, teman-teman ya, dari Hg ke kilogram itu adalah 10. Jadi, kita di sini ya, jadi ini 9 Hg. Sementara yang tanya adalah berapa kilogram. Kita ketahui teman-teman, bagaimana perhitungannya kalau dari kilogram ke Hg ke dk, kilogram ke hektogram, kemudian dekagram, gram, kemudian dekagram, kemudian sentigram ke miligram, ini selisihnya adalah 10. Jadi kalau dia ke bawah berarti dikali 10. Misalnya, 1 kg sama dengan 10 hektogram. Kemudian, 10 dekagram itu berarti kali 10 ke gram, berarti ada 100 gram. Kemudian gram ke dekagram itu juga selisihnya 10. Misalnya di sini 1 gram sama dengan 10 desigram. Sorry ya, ini dekagram, ini desigram. Nah, kalau ditanya misalnya dari miligram ke kilogram itu berapa? Nah, kalau dari bawah ke atas berarti ini dibagi ya teman-teman caranya. Berarti misalnya 1 miligram itu sama dengan 1/1000 dari kilogram. Nah, jadi dalam soal ini kan diketahui 9 hektogram. Nah, hektogram ke kilogram itu adalah dibagi 10. Sehingga kita dapatkan 9 dibagi 10 sama dengan
0,9 hektogram. Sorry ya, 0,9 kilogram. Jadi seperti itu perhitungannya teman-teman. Kita masuk ke soal yang kedua. Di sebuah rumah dengan daya listrik 2300 watt, terdapat 8 lampu dengan daya masing-masing 5 watt, televisi 150 watt, kulkas 200 watt, dan AC 350 watt. Jika sebuah pompa air dengan daya 800 watt dinyalakan, bersamaan dengan benda-benda tersebut, daya listrik yang belum terpakai adalah titik-titik watt. Apakah 860 watt, 760 watt, 660 watt, 560 watt, atau 460 watt? Ya, teman-teman silahkan dihitung terlebih dahulu. Ya, kita lihat teman-teman, di sini tentu untuk menghitung berapa jumlah watt yang terpakai adalah kita jumlahkan. Jadi, ada 8 watt, berarti ditambah dengan 5 watt, ditambah dengan 150 watt, ditambah dengan 200 watt. Kemudian ditambah 350 watt, kemudian ditambah 800 watt. Nah, setelah ditambah, baru kita kurangkan dengan 2300 watt. Selisih antara penjumlahan jumlah peralatan yang dipakai dengan daya listrik yang 2300 watt, itulah daya listrik yang belum terpakai. Jawabannya adalah 860 watt. Kita lihat perhitungannya teman-teman. Daya listrik yang tersedia adalah 2300 watt. Terpakai oleh lampu sama dengan 8 dikali 5 watt, yaitu 40. Televisi 150 watt. Kulkas 200 watt. AC 350 watt. Kemudian pompa air 800 watt. Ya, kalau kita total ya, 400 tambah 150 tambah 200 tambah 350 tambah 800 sama dengan 1540 watt. Ini yang terpakai. Jadi daya listrik yang belum terpakai adalah 2300 watt dikurangi 1540 watt, sehingga hasilnya adalah 860 watt. Ya teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini dan belum subscribe, mudah-mudahan teman-teman sudi kiranya untuk subscribe channel ini, kemudian bunyikan loncengnya, lonceng notifikasi, sehingga teman-teman selalu mendapat video-video terbaru dari channel Bimbel Manika. Ya, selain soal-soal yang berkaitan dengan SKB Guru SD atau materi kompetensi teknis P3K Guru SD, video-video dalam channel ini juga memuat materi tes CPNS seperti TWK, TIU, TKP, dan juga materi tes untuk SKB Pamong Belajar. Kita ke soal yang ketiga, teman-teman. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, rusa, titik. Makhluk hidup yang tepat untuk mengisi rantai makanan tersebut adalah, ya, soal nomor 3 ini adalah soal IPA tentang rantai makanan. Rumput merupakan produsen, kemudian rusa berarti adalah di sini konsumen pertama. Kemudian konsumen keduanya siapa? Kita lihat alternatif jawabannya. A. Jerapah, B. Kuda, zebra, C. Macan tutul, D. Semak belukar, atau E. Ikan. Ya, sepertinya ini agak mudah ya teman-teman. Rumput, kalau kita lihat ya, alurnya adalah rumput ini adalah produsen. Kemudian rusa adalah konsumen tingkat pertama. Kemudian rusa tentu akan dimangsa oleh
Kalau jerapah jelas tidak mungkin, kuda zebra tidak mungkin, semak belukar tidak mungkin, ikan juga kurang tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah macan tutul. Kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Macan tutul tergolong ke dalam karnivora atau pemakan hewan lain. Dalam rantai makanan, macan tutul berperan sebagai konsumen kedua. Konsumen pertamanya siapa teman-teman? Konsumen pertamanya adalah si rusa. Oke, kita lihat lagi gambar rantai makanan di sini teman-teman. Untuk memperjelas pembahasan tentang rantai makanan. Kita ketahui apa sih rantai makanan? Teman-teman, rantai makanan adalah peristiwa memakan yang terjadi. Kita lihat di sini, produsen itu, ini bayangkan adalah rumput. Dia merupakan produsen. Kemudian, rumput ini dimakan oleh belalang. Jadi, belalang itu sebagai konsumen primer atau konsumen pertama. Kemudian, si belalang dimakan oleh katak. Posisi katak adalah sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua. Kemudian si katak dimakan oleh ular, sehingga ular menjadi konsumen ketiga atau konsumen tersier. Kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, elang di sini posisinya adalah sebagai konsumen final. Kemudian ketika elang mati, maka dia akan mengalami proses decomposer atau terurai, kemudian oleh bakteri, oleh fungi atau jamur, sehingga kemudian menjadi jasad renek dan akhirnya kembali dipergunakan oleh rumput untuk menyuburkan tanaman. Kita ke soal yang keempat. Soal keempat masih materi IPA, teman-teman. Tumbuhan di bawah ini yang dikembangbiakkan secara vegetatif dengan umbi lapis yaitu A. Tebu, B. Temulawak, C. Kacang hijau, D. Bawang merah, atau E. Jambu. Kita coba, apa sih vegetatif itu, apa generatif? Ya, secara sederhana, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan ya. Jadi vegetatif itu tanpa perkawinan. Kalau generatif berarti berkembang biak melalui kawin. Nah, tebu ini berkembang biak dengan apa? Temulawak dengan apa? Kacang hijau dengan apa? Bawang merah dengan apa? Jambu dengan apa? Teman-teman, kalau yang umbi lapis sepertinya jambu jelas tidak ya. Jambu kan dengan bunga, secara generatif. Kalau vegetatifnya mungkin secara stek, bukan umbi lapis. Kacang hijau juga sepertinya bukan, teman-teman. Kacang hijau kan berkembang biak dengan biji. Kemudian bawang merah, apakah dia umbi lapis? Ya, sepertinya ya. Kita simpan dulu. Tebu apakah umbi? Sepertinya tebu itu bukan umbi, tapi bisa dari anak batangannya. Kemudian temulawak apakah umbi lapis? Ya, jadi alternatifnya adalah antara B dan D. Coba kita lihat teman-teman. Iya, jawabannya adalah bawang merah dengan umbi lapis. Temulawak jelas bukan. Ya, coba kita ke pembahasannya teman-teman. Tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan umbi lapis adalah bawang merah. Ya, pembahasannya cukup panjang dan lebar teman-teman. Tidak apa-apa ya bagi teman-teman yang males membuka materi, cukup dengan menonton video ini sudah mendapatkan materi secara lengkap. Nanti teman-teman bisa diulang-ulang videonya. Ya, tebu berkembang biak dengan cara tunas. Ya, tunas berarti dari anakannya. Temulawak dikembangbiakkan dengan menggunakan akar tinggal. Kacang hijau dikembangbiakkan secara generatif.
berarti melalui biji, jadi secara kawin, bukan vegetatif. Kemudian, ya, generatif menggunakan biji. Jambu dikembangbiakkan dengan vegetatif buatan melalui kegiatan mencangkok. Ya. Nah, teman-teman, kita bahas sedikit ya, bukan sedikit, ini banyak ya. Tumbuhan dapat berkembang biak atau melakukan reproduksi baik secara generatif maupun vegetatif. Apa perbedaannya? Ya, kita coba lihat perbedaan perkembangan secara generatif dan vegetatif. Nah, reproduksi secara generatif umumnya terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Jadi kalau tumbuhan berbiji itu reproduksinya secara generatif. Biasanya menggunakan spermatopita, baik yang berbiji tertutup atau angiospermae maupun yang berbiji terbuka atau gymnospermae. Proses ini melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan perkembangan vegetatif terjadi tanpa melibatkan pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Mengenal alat kelamin jantan pada bunga dan proses penyerbukannya. Perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, kita lihat berikut perbedaan cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif tumbuhan. Kita lihat ya, perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, alat reproduksi pada perkembangbiakan generatif adalah bunga. Bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai alat pembentukan sel-sel kelamin, baik kelamin jantan, benang sari, kemudian maupun kelamin betina, putik. Jadi, sel kelamin jantan itu adalah benang sari, maupun kelamin betina namanya putik bunga. Kemudian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menyatu, membentuklah biji. Jadi, tumbuhan berbiji itu berkembang biak secara generatif. Sedangkan pada perkembangan vegetatif, alat reproduksi tumbuhan berupa bagian dari tubuh induknya. Contohnya, bagian akar, batang, atau daunnya. Jadi calon anak itu bersumber dari akar, batang, atau daun. Kemudian jenis tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan umumnya terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Yang berbiji tertutup, angiospermae, maupun yang berbiji terbuka, gymnospermae. Sedangkan reproduksi vegetatif dapat terjadi pada tumbuhan berbiji maupun tidak berbiji. Pada tumbuhan berbiji, reproduksi terjadi dengan dua cara. Jadi, tumbuhan berbiji pun bisa berkembang biak atau dikembangbiakkan secara vegetatif. Caranya gimana? Yaitu produksi vegetatif secara alami dan buatan. Kalau yang secara buatan ini misalnya dengan stek batang. Kemudian cara perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi akibat pertemuan sel. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi akibat pertemuan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Pembuahan ini terjadi pada bunga. Jadi di mana terjadi pembuahan secara generatif? Pada bunga. Pada tumbuhan berbiji, pembuahan hanya akan terjadi bila didahului oleh proses penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah proses melekatnya atau sampainya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi melalui perantara maupun tanpa perantara. Penyerbukan karena adanya perantara dibantu oleh hewan, angin, air, atau manusia. Sedangkan penyerbukan tanpa perantara terjadi tanpa bantuan organisme atau benda lain. Apabila serbuk sari telah masak, maka akan langsung melekat pada kepala putik dengan sendirinya. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara
alami dan buatan. Reproduksi vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia, sehingga terjadi secara alami. Secara vegetatif alami yaitu dengan akar tinggal. Jadi, akar tinggal itu berarti secara vegetatif alami. Kemudian umbi lapis, umbi akar, umbi batang, kemudian geragih, tunas, atau tunas adventive. Sedangkan reproduksi vegetatif buatan terjadi karena bantuan manusia. Cara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan stek, kemudian mencangkok, atau merunduk. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif antara lain, ya ini ada jagung, salak, kemudian ada rambutan, pepaya, kacang tanah. Kemudian contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain wortel, kemudian lobak, kentang, bawang putih, jahe, kunyit, bumbu, kemudian tebu, stroberi, cocor bebek, dan pisang. Ini adalah secara vegetatif alami. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan antara lain mawar, singkong ini dengan batangnya, kemudian mangga dengan stek, belimbing di stek juga ya, apel dan alamanda. Kita lanjut ke soal yang kelima. Henny merayakan ulang tahunnya yang ke-12 tahun. Perbaikan kata bercetak miring adalah A. Ke-12, B. Ke-12, C. Ke-12, D. Ke-12, E. Ke-12. Ya, semuanya ke-12 ya teman-teman, hanya penulisan yang cepat adalah, jadi yang dicetak miring adalah ke-12. Nah, ini penulisan yang tepat adalah apakah A, apakah B, C, D, atau E. Jawaban yang tepat adalah ke-12. Jadi ke, kemudian ada strip, 12 menggunakan angka, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. 12 menunjukkan jumlah bilangan. Jadi menunjukkan jumlah bilangan. Ke-12 menunjukkan urutan 12. Oleh karena menunjukkan urutan 12, maka ditulis dengan dengan bilangan. Kepada kata ke-12 merupakan imbuhan, bukan kata depan. Nah, teman-teman, penulisan urutan yang tepat, ini juga perlu kita ketahui. Jika menggunakan angka Romawi, maka bilangan tersebut ditulis sendirian atau berdiri sendiri. Jika menggunakan angka Arab, maka ditulis diawali kata hubung ke. Contoh, teman-teman. Abad ke-21. Ini ada ke, kemudian strip 21. Kemudian kalau angka Romawi, abad ke-21. Jadi tanpa ke. Ya, ditulis abad 21. Kita ke soal nomor 6. Masih soal bahasa Indonesia. Sebelum tidur, sikatlah gigimu terlebih dahulu. Tanda baca yang seharusnya digunakan dalam kalimat tersebut adalah A. Titik dan seru, B. Koma dan titik, C. Koma dan seru, D. Koma dan tanya, atau E. Koma dan koma. Silakan dicermati teman-teman dan tentukan jawabannya. Ya, yang mana jawaban yang tepat? Yang tepat adalah koma dan seru. Pembahasannya. Kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Mengapa jawabannya adalah koma dan seru? Ya, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Oleh karena kalimat perintah jelas membutuhkan tanda seru. Nah, ini clue-nya sudah ketahuan. Sebelum tidur, sikatlah gigimu terlebih dahulu. Tanda baca yang seharusnya digunakan adalah koma
setelah kata tidur dan tanda seru setelah kata dahulu. Penggunaan tanda koma apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Induk kalimatnya mana teman-teman? Ini. Kalau kita cermati ya sebenarnya, induk kalimatnya adalah sikatlah gigimu terlebih dahulu. Kemudian anak kalimatnya sebelum tidur. Sebelum tidur itu menunjukkan keterangan waktu. Secara sederhana teman-teman, apabila anak kalimatnya adalah sebelum tidur, mendahului induk kalimat, maka harus diberi tanda koma. Jadi apabila anak kalimat setelah induk kalimat, tapi apabila anak kalimat posisinya setelah induk kalimat tidak perlu diberi tanda baca koma. Contoh ya, sikatlah gigimu terlebih dahulu. Nah, ini induk kalimatnya adalah ini. Sebelum tidur, maka di sini tidak perlu diberi koma. Oke, kita ke soal yang ke-7, teman-teman. Ini materi pedagogi. Belajar merupakan bagaimana orang tersebut untuk memilah, memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi dengan cara yang lebih aktif. Selama kegiatan belajar berlangsung, akan lebih baik jika siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri apa penyebab dan makna dari berbagai hal yang mereka pelajari. Sehingga teori menyuapi ilmu ya tidak ia gunakan dalam belajar. Penjelasan tersebut merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Jerome S. Bruner, B. David Ausubel, C. Slameto, D. Pavlov, atau E. Ernest R. Hilgert. Oke. Ya, teman-teman, ini sepertinya harus kita hafalkan ya. Ya, ini soal jaga-jaga. Jawaban yang benar adalah, tebak saja teman-teman. Ya, jawabannya adalah Jerome S. Bruner. Penjelasannya pun panjang lebar. Kita lihat teori belajar menurut Jerome S. Bruner. Ia mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut memilah, memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi dengan cara yang lebih aktif. Nah, cluenya di sini, dengan cara yang lebih aktif. Menurut Bruner, selama kegiatan belajar berlangsung akan lebih baik jika siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri penyebab dan makna dari berbagai hal yang mereka pelajari. Sehingga teori menyuapi ilmu itu tidak ia gunakan dalam belajar. Pasalnya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah, sehingga mereka berlatih untuk bisa menghadapi masalah. Dengan cara tersebut diharapkan mereka mampu memahami konsep-konsep dalam bahasa mereka sendiri. Kita lihat teori belajar berikutnya. Menurut David Ausubel, ya, kita kenal kalau David Ausubel itu dengan teori belajar bermaknanya. Ya. Teori belajar bermakna ini David Ausubel. Maka belajar bisa diklasifikasikan menjadi dua dimensi, kata Ausubel. Satu, dimensi yang berkaitan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan, sehingga siswa lebih aktif. Jadi, gimana penyajiannya? Melalui penerimaan atau penemuan sehingga siswa lebih aktif. Dimensi yang kedua itu menyangkut tentang cara siswa untuk mengabaikan informasi pada beberapa struktur yang ada. Khususnya struktur kognitif, diantaranya adalah fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Kita lanjut ke teori belajar Slameto. Slameto berpendapat dari sisi psikologi, di mana belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi siswa bersama lingkungannya. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin berbeda-beda. Kemudian menurut Pavlov, menjelaskan belajar merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi disebabkan adanya syarat-syarat atau condition.
yang dapat berbentuk latihan yang dilakukan secara kontinuitas atau terus-menerus sehingga menimbulkan reaksi atau respon. Kelemahannya adalah dalam menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis dan lebih menonjolkan peranan latihan-latihan, di mana keaktifan dan pribadi seseorang tidak dihiraukan. Kemudian kita lihat ya, teori belajarnya Ernest R. Hilgert. Belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan keadaan sadar. Kemudian menimbulkan adanya perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini, belajar juga menimbulkan perubahan diri dan lebih baik jika atas kemauan dari masing-masing pribadi dan bukan paksaan. Karena dengan cara ini, tak jarang mereka yang belajar berakhir depresi hingga tekanan mental. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-8. Model pembelajaran yang mengusahakan untuk membuat siswa aktif dalam menggali kemampuan diri siswa dengan mempelajari konsep-konsep sekaligus menerapkannya dan mengkaitkannya dengan dunia nyata yang ada di sekitar lingkungan siswa. Selain dengan itu, Ellen B. Johnson mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Merupakan model pembelajaran andragogi, B. Pedagogi, C. Autodidak, D. Pembelajaran langsung, atau E. Cooperative learning. Kita cari clue-nya, teman-teman ya, sebelum ke pembahasan. Model yang mengusahakan untuk membuat siswa aktif dalam menggali kemampuan diri. Nah, kuncinya di sini. Sekaligus menerapkannya dan mengkaitkannya dengan dunia nyata di sekitar lingkungan siswa. Apakah model andragogi, pedagogi, autodidak, pembelajaran langsung, atau cooperative learning? Silahkan ditebak, teman-teman. Ya, jawabannya adalah model pembelajaran andragogi. Kita lihat pembahasannya. Perbedaan pembelajaran andragogi dan pedagogi. Ya, teman-teman, pembelajaran andragogi adalah model pembelajaran orang dewasa. Sementara pedagogi, model pembelajaran orang yang belum dewasa. Nah, perbedaannya apa, teman-teman? Dalam andragogi terdapat hubungan timbal balik di dalam transaksi belajar mengajar, di mana hubungan pengajar dan pelajar adalah hubungan saling membantu. Ini prinsip pertama. Dalam pedagogi, terdapat hubungan ketergantungan atau dependent dari murid kepada guru, di mana hubungan guru dan murid adalah hubungan yang bersifat memerintah. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, dalam andragogi, komunikasi banyak arah dipergunakan oleh semua yang hadir, baik itu pengajar dan pelajar, di mana pengalaman dari semua yang hadir dinilai sebagai sumber untuk belajar. Nah, dalam pedagogi, komunikasi hanya bersifat satu arah, yaitu dari guru ke murid, di mana pengalaman guru dinilai sebagai sumber utama untuk belajar. Kemudian perbedaan ketiga, dalam andragogi, pelajar mengelompokkan dirinya berdasarkan minat, di mana pengajar memfasilitasi untuk membantu pelajar menentukan kebutuhan belajarnya. Dalam pedagogi, murid dikelompokkan berdasarkan tingkatan atau kelas, di mana guru menyusun kurikulum untuk setiap tingkatan atau kelas tersebut. Perbedaan yang keempat, dalam andragogi, belajar berorientasi pada pemecahan masalah, yaitu belajar sambil bekerja pada persoalan sekarang untuk dipergunakan sekarang juga. Dalam pedagogi, orientasi belajarnya adalah pada mata pelajaran yang dipelajari oleh murid sekarang untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Oke, kita ke soal yang ke-9.
Ini materi soal IPS ya teman-teman. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi yang terbuat dari bahan utama beras yang dimasak sehingga menyerupai kerak nasi dan dicampur telur. Sementara gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta yang terbuat dari bahan baku nangka dengan cara memasak dan bumbu yang khas sehingga memiliki cita rasa yang khas pula. Penikmat kerak telur dan gudeg tentu tidak hanya orang Betawi atau Jogja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia memang memiliki khasanah kuliner yang memanjakan selera lidah seantero negeri. Bakar rendang dan sate konon bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Paparan tersebut menggambarkan A. Keragaman budaya, B. Keragaman sosial, C. Keragaman ekonomi, D. Keragaman mata pencarian, E. Keragaman ideologi. Ya, jawabannya sudah langsung terlihat ya teman-teman. Sehingga kalau kita lihat dari soal, di sini tergambar bahwa ini adalah menggambarkan keragaman makanan khas. Ya. Ini menggambarkan keragaman makanan khas dan masuk ke dalam keragaman budaya. Teman-teman, keragaman budaya di Indonesia itu mencakup keragaman upacara adat. Seperti misalnya upacara pukul sapu itu untuk masyarakat Maluku. Kemudian ada upacara naik dango itu masyarakat Kalbar. Kemudian upacara adat Sisingaan, Jawa Barat. Kemudian ada keragaman budaya dilihat dari pakaian adat. Misalnya ulos dari Sumatera Utara, payas agung dari Bali, dan kebaya dari Jawa Tengah. Kemudian keragaman budaya bisa juga dilihat dari rumah adat tradisional. Di sini ada rumah gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah Nuwo Sesat dari Lampung. Kemudian keragaman alat musik tradisional. Kita ingat kulintang itu dari Sulawesi Utara, angklung dari Jawa Barat. Kemudian tarian adat tradisional, ada tari pendek dari Bali, kemudian tari sodati dari Aceh. Kemudian keragaman budaya Indonesia juga bisa dilihat dari senjata tradisional. Ada keris dari Jawa, kemudian kawali atau badik dari Sulawesi, kemudian mandau dari Kalimantan, celurit dari Madura. Kemudian keragaman budaya Indonesia juga bisa dilihat dari lagu daerah. Misalnya lagu Kicir-Kicir dan Jali-Jali dari DKI Jakarta. Kemudian Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Jadi, menunjukkan adanya keragaman budaya. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Teman-teman, ini sepertinya soal terakhir ya teman-teman. Soal PPKN atau kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo menegaskan tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bela negara bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi. Bagi warga negara, bela negara merupakan A. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. B. Ya, soalnya juga kurang sempurna ya teman-teman. Pertanyaannya, bagi warga negara, bela negara merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak, ya ini ada kata berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi,
Bagi warga negara, upaya bela negara dan pertahanan merupakan hak dan kewajiban selaku warga negara. Baik teman-teman, selesai soal-soal, ada 10 soal ya untuk SKB Guru SD dan materi tes teknis P3K Guru SD. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan sukses teman-teman dan sampai jumpa.